Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pemrosesan paralel. Pembahasan kita pada minggu kali ini, kita akan mengulas tentang konsep dan terminologi pemrosesan paralel bagian 1. Agenda yang akan kita ulas di dalam konsep dan terminologi ini yaitu adalah von Neumann arsitektur, kemudian Flynn classical taxonomy, some general parallel terminology, lalu di sini ada limit and cost of parallel programming. Sebelum ke von Neumann arsitektur, saya ingin mengajak berdiskusi tentang two eras of computing. Jadi ada dua era komputasi. Era komputasi ini dibagi menjadi dua, yaitu sequential era dan parallel era. Ya, di mana masing-masing itu memiliki perkembangannya sendiri. Di mana sequential era itu ada perkembangan atau era yang akan dikembangkan di dalam era ini adalah arsitektur, sistem software atau compiler, application, dan PSES atau parallel sequential eras. Begitu juga di dalam parallel era itu mengembangkan arsitektur, sistem software, application, dan PSES atau parallel sequential eras. Jika dilihat di sini, pada era sequential computing itu arsitektur dimulai riset itu di tahun 1040-an, 1940-an sampai di antara 1940 dan 1950. Nah, kalau kita lihat ya, di sini perhatikan bahwa di sini ada R&D, ya berarti yang grafik garis titik-titik ini adalah risetnya. Kemudian komersialisasi, garis yang putus-putus ini dilakukan komersialisasi. Kemudian barulah di komoditinya, perkembangan komoditinya. Kalau kita lihat dari jangka waktu R&D sampai komoditi ini membutuhkan waktu. Untuk arsitektur saja, mulai risetnya. Untuk risetnya dari tahun kurang lebih 1950 ya, sampai 1960. Kurang lebih 10 tahun untuk melakukan riset hanya untuk arsitektur. Ya. Jadi era komputasi sekuensial itu dimulai dari tahun 1950-an. Komputasi sekuensial ya. Untuk risetnya saja 10 tahun. Kemudian setelah tahun 1960 itu dilakukan komersialisasi. Nah, tahun 60 sampai tahun 90. Kurang lebih komersialisasinya membutuhkan waktu 30 tahun. Barulah dilanjutkan dengan komoditi sampai tahun 2010. Kira-kira sampai 2010 untuk arsitekturnya saja. Jadi cukup panjang perjalanan komputer ini untuk arsitekturnya sendiri untuk melakukan fiksasi ya. Mulai dari riset dan sampai komoditinya ya. Kemudian dilanjutkan di tahun kurang lebih tahun 1955 itu diciptakan sebuah sistem software atau compilernya untuk era komputer sekuensial sampai di tahun 2010 juga ya, 2010 barulah application dan PSE-nya. Kemudian di era paralel, arsitekturnya sendiri baru diciptakan pada tahun 1960. Ya, era paralel, konsep dimulainya arsitektur era paralel itu di tahun 1960. Ya, membutuhkan kurang lebih dari 10 tahun atau sekitar 10 tahun ya di sini, kurang lebih 10 tahun juga untuk melakukan riset. Jadi semuanya terukur untuk mencapai sebuah sistem komputasi ini terukur. Riset 10 tahun, kemudian komersialisasi kurang lebih juga 30 tahun barulah sampai ke PSE-nya, parallel system era ya. Di situ sampai di atas 2030. Jadi perkembangannya PSE ini era parallel sequential era ini mulai dari tahun 1975-an sampai 2030 sampai sekarang PSE ini masih berlanjut. Nah, ini dua era computing. Nah, jika kita lihat
Human Architecture Grow Performance, bagaimana sih pertumbuhan performansi manusia? Apa hubungannya nanti dengan komputasi? Nah, ternyata pertumbuhan manusia ini mirip dengan pertumbuhan dari komputasi. Ya, di sini kalau kita lihat, pertumbuhan manusia itu dimulai secara vertikal, pertumbuhan secara vertikal itu dimulai umur 5 tahun sampai umur 25 tahun ya. Pertumbuhan secara vertikal. Tapi setelah itu manusia akan mengalami pertumbuhan secara horizontal, ya, pembengkakan terhadap badan kita ya, secara horizontal dan seterusnya. Barulah nanti semakin tua dia akan semakin menyusut lagi. Nah, ini human architecture dari manusia. Nah, kemudian kita lanjutkan ke computational power improvement. Jika dilihat bagaimana peningkatan power komputasi atau computational power improvement itu semakin banyak unit prosesor, berarti CPI atau clock per instruksinya di sini akan semakin meningkat. Tetapi jika prosesor itu dilipat gandakan, ya, akan semakin cepat CPI-nya. Jadi saat ini yang kita pakai adalah unit prosesor. Jadi pertumbuhan unit prosesor di sini, satu prosesor CPI-nya dia akan terbatas kecepatannya sampai dia menambahkan berapa core di prosesornya akan semakin meningkat. Ini jumlah dari prosesor. Tetapi kalau prosesor itu dilipat gandakan, maka kecepatan dari throughputnya, kecepatan CPI-nya, ya, clock per instruksinya di dalam memprosesnya itu akan semakin cepat. Ya. Jadi unit prosesor ini merupakan suatu komputer dengan sebuah central processing unit, sebuah CPU. Berbeda dengan paralel komputer atau paralel prosesor yang memiliki banyak CPU. Untuk saat ini umumnya personal komputer itu menggunakan unit prosesor. Nah, yang kita miliki adalah menggunakan unit prosesor. Beberapa komputer mahal misalkan server itu menggunakan multiple prosesor untuk mempertinggi throughput dari sistem tersebut. Kita lanjut ke von Neumann. Jadi selama lebih dari 40 tahun, hampir semua komputer ini telah mengikuti model mesin umum yang dikenal dengan sebagai komputer von Neumann, dinamai menurut ahli matematika Hungaria John von Neumann. Nah, komputer von Neumann ini menggunakan konsep program tersimpan. Jadi CPU ini menjalankan program tersimpan yang menetapkan urutan operasi baca dan tulis pada memori. Nah, itulah yang diterapkan di dalam komputer, yaitu model sekuensial, ya, sekuensial mesin. Penerapannya von Neumann ini, karena komputer sendiri prosesor itu tidak bisa memproses secara bersamaan. Lalu di sini ada basic design computer, desain dasar dari komputer yang digunakan oleh von Neumann. Sebetulnya dasar desainnya dari komputer itu adalah sesederhana ini dalam gambarnya. Ya. Jadi itu ada memori, kemudian ada program, kemudian ada data. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan instruksi, program, dan data instruksi memori ini. Kemudian ada program instruction. Program di sini adalah data yang berkode yang memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Kemudian di situ ada data yang merupakan sebuah informasi yang akan digunakan oleh program. Nah, di sini juga ada CPU, Central Processing Unit. Ini akan mendapatkan instruksi dan atau dari memori untuk menerjemahkan instruksi dan kemudian secara berurutan akan melakukan mengeksekusi instruksi tersebut. Kemudian di sini ada ALU atau arithmetic unit. Nah, di sini unit aritmetika ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dasar.
Situ ada CPU, CPU, ada CPU control unit untuk mengontrol instruksi, kemudian ada arithmetica logic unit, bagian yang melakukan operasi aritmatika dasar. Barulah di sini ada input output yang merupakan antarmuka ke operator manusia. Nah, ini gambaran dasar dari basic komputer yang mungkin perlu digali lagi pemahamannya terhadap konsep dasar dari komputer ini. Nah, batasan arsitektur di sini ya, constraint of conventional arsitektur atau batasan dari arsitektur konvensional dari mesin von Neumann ini yang merupakan komputer sekuensial dapat dilihat pada gambar berikut. Ya. Ini ada desain dasar. Ini penjabaran dari desain yang sebelumnya tadi. Jadi ada memori. Ada main memory yang digunakan untuk menyimpan instruksi program dan data instruksi. Ya, kemudian ada program di sini yang merupakan control unit, ya. CPU itu data yang berkode yang memberitahu komputer untuk melakukan sesuatu. Barulah ada data yang dialirkan, informasi yang akan digunakan oleh program. Di situ ada CPU, kemudian ada unit aritmatika yang melakukan operasi aritmatika dasar, kemudian ada input output, I/O equipment. Nah, ini batasan dari arsitektur konvensional von Neumann mesin komputer sekuensial. Nah, jadi dia hanya melakukan secara secara sekuensial. Ada instruksi yang disimpan di memori, kemudian diolah oleh aritmatika unit, kemudian diputar lagi. Perputaran seperti ini, kemudian apa yang diinginkan oleh input output, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada parallelism in uniprocessor system. Ya, sekali lagi bahwa dalam uniprocessor ini contohnya adalah seperti PC kita. Nah, sekarang bagaimana cara memparalelismekan sebuah uniprosesor. Nah, mekanisme pemrosesan paralel untuk mencapai paralelisme dalam sistem uniprosesor ini ada beberapa. Salah satunya adalah dibutuhkan beberapa unit fungsi. Kemudian ada paralelisme dan pipelining dalam CPU. Ada konsep paralelisme dan pipelining, pemipaan istilahnya. Ini berkaitan dengan penjadwalan. Bagaimana cara sebetulnya kalau kita menerapkan paralelisme di dalam unit prosesor ini tidak seutuhnya paralel, tetapi ada membutuhkan sebuah waktu ya untuk melakukan multitasking, atau dibutuhkan sebuah penjadwalan supaya seolah-olah permasalahan tersebut diselesaikan secara paralel. Kemudian ada operasi CPU dan I/O yang saling overlapping atau tumpang tindih, overlapping CPU and I/O operation. Nah, kemudian penggunaan sistem memori, hierarchy memory, kemudian ada multiprogramming dan time sharing. Nah, ini ada beberapa sistem atau beberapa mekanisme untuk mencapai paralelisme dari uniprosesor. Nah, kita ulas satu persatu. Paralelisme in uniprocessor system. Ya. Dalam proses ini perlu penerapan scheduling system sehingga seolah-olah program yang diproses itu terjadi secara bersamaan. Jadi paralelismenya kalau kita terapkan di dalam uniprocessor system itu tidak bersifat konkuren seutuhnya. Yang pertama, di sini adalah multiprogramming dan time sharing. Jadi di dalam multiprogramming itu beberapa job yang siap untuk dieksekusi itu dikumpulkan pada suatu pool. Ya, dikumpulkan suatu pool atau katakanlah di situ adalah main memory ya. Jadi sistem operasi nanti akan mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi, kemudian untuk diletakkan di memori utama.
Lalu di situ, jika job yang sedang dieksekusi ini, ya, kita lihat, jika job yang sedang dieksekusi itu diletakkan di main utama, kemudian jika job yang sedang dieksekusi itu menunggu beberapa task, yaitu menunggu beberapa tugas seperti input dari keyboard dan lain-lain, misalkan dari mouse, maka diganti dengan job berikutnya. Jadi sistemnya antrian. Nah, jadi prinsip dari multi-programming ini, prinsip dasarnya adalah meletakkan lebih dari satu program dalam memori utama. In programming, several processes reside in main memory and CPU switch from one process. Jadi dia meletakkan ke main memori utama. Hal ini dilakukan dengan cara membagi memori utama menjadi beberapa partisi. Ya. Di partisi, ya. Kemudian tiap-tiap partisi itu tadi akan berisi sebuah program. Jadi foreground partitionnya itu berisi program-program dengan prioritas lebih tinggi, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan background partitionnya itu berisi program-program dengan prioritas yang lebih rendah. Ya, di sini jadi kita katakanlah CPU switch from one process, say P1, prosesor 1 ya, to another, say P2, with the concurrent running process P1 block for I/O operation. Jadi dia akan memprioritaskan program yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi pemrosesan ini ketika kita menggunakan multiprogramming, pemrosesan ini dilakukan secara bergantian. Jika proses sedang dalam eksekusi, ya di situ, dan selesai atau membutuhkan I/O dari luar, maka CPU-nya akan menangani proses berikutnya. Nah, tugas sistem operasi itu adalah menangani perpindahan atau switch, ya, switch proses tersebut. Jadi dibutuhkan di dalam komputer itu, kenapa ada sistem operasi di situ untuk memanajemen atau melakukan switching, ya, menangani perpindahan dari proses yang sudah kita berikan atau kita inputkan dari keyboard ataupun dari mouse yang kita inginkan. Ya, misalkan saja terdapat di sana ada proses P1, P2, P3 dan P4 seterusnya. Kemudian di situ ada time sharing. Jadi untuk time sharing ini sering juga disebut dengan multitasking. Nah, sama seperti multiprogramming system, hanya saja waktu prosesnya itu dibatasi, sehingga waktu maksimum yang digunakan untuk menggunakan CPU tersebut disebut dengan quantum time. Nah, keuntungannya dari proses time sharing ini apa? Itu adalah tingkat kebersamaannya tinggi. Kemudian kerugiannya, switching time itu akan besar, sehingga utilitasnya akan menjadi rendah. Nah, kemudian di sini paralelisme uniprocessor selanjutnya, yaitu banyaknya unit fungsi, multiplicity of functional unit, banyaknya unit fungsi. Jadi penggunaan beberapa unit, ya, fungsional seperti beberapa header atau penggunaan header atau penggandaan atau bahkan beberapa ALU, ya, itu untuk menyediakan konkurensi, bukanlah ide baru di lingkungan unit prosesor. Jadi ini merupakan sebuah model ini, banyaknya unit fungsi ini telah ada selama beberapa dekade. Jadi penambahan ALU supaya lebih cepat, ya, prosesnya supaya lebih cepat dalam menyelesaikan tugas, itu kan, penambahan header dan lain sebagainya, itu sudah ada. Hanya saja memang adanya keterbatasan ketika menerapkan sebuah paralelisme di dalam unit prosesor. Kemudian ada arsitektur Harvard. Di sini arsitektur ini menyediakan unit memori yang terpisah untuk instruksi dan data. Nah, ini secara efektif akan menggandakan bandwidth memori sehingga menghemat waktu. Nah, CPU adalah cache terpisah di mana instruksi itu akan disimpan dalam E-cache dan data dalam D-cache. Sebaliknya, bila instruksi dan data di sini, ya, dan data ini disimpan dalam memori yang sama, arsitektur tersebut disebut arsitektur Princeton.
Jadi agak berbeda untuk arsitektur Harvard dan arsitektur Princeton. Jadi di Princeton ini dia menerapkan arsitektur terpadu. Kemudian penerapan untuk paralelisme in uniprocessor system itu adalah hierarki memori. Jadi mekanisme pemrosesan paralel yang didukung oleh hierarki memori adalah transfer instruksi atau data secara bersamaan antara CPU, cache, dan main memory ataupun memori sekunder. Nah, di sini paralelisme in uniprocessor. Ya, ini yang terakhir adalah pipelining. Pipelining ini sebetulnya masuk ke dalam proses penjadwalan ya, sistem penjadwalan. Mungkin Anda bisa buka lagi YouTube saya yang berkaitan tentang penjadwalan di mata kuliah Real Time Embedded System. Ya, jadi pipelining ini itu adalah pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas. Ya, dan mengeksekusi sub-sub tersebut secara paralel dalam unit-unit multi hardware atau segmen-segmen. Nah, jadi konsep atau teknik pipelining ini pada sistem komputer itu dapat diimplementasikan pada berbagai tingkat level. Nah, tingkatan level tinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program, ya. Sedangkan pada tingkat level rendah itu adalah ketika bagaimana instruksi itu dijalankan pada mikroprosesor. Kita lihat pada gambar di sini ada pipelining aritmatika. Ada empat step atau 4 langkah penambahan FP penambahan. Kemudian ada instruksi pipelining, itu ada IF, ID, EX, M, WP. Ya, jadi ada instruksi untuk pipelining itu ada 5 step. Nah, nanti kita akan bahas tentang pipelining ini. Nah, sekarang perbandingan atau perbedaan antara sekuensial dan paralel komputer ini antara lain yaitu untuk komputer sekuensial ya, uniprocessor system, dia memiliki sistem uniprocessor, hanya satu CPU. Kemudian dia dapat menjalankan satu instruksi saja dalam satu waktu. Nah, kemudian dia kecepatannya dibatasi. Nah, di sini untuk komputer sekuensial itu akan cukup mahal untuk membuat single CPU lebih cepat. Untuk melakukan menambahkan kecepatan pada single CPU, dia akan membutuhkan waktu yang cukup mahal. Nah, area atau tempat itu dapat digunakan di mana saja. Misalkan kita perguruan tinggi, laboratorium, atau di rumah ya. Itu adalah contoh PC Pentium. Berbeda dengan komputer paralel. Kalau komputer paralel di sini, apakah sistem di sini multiprosesor system memiliki banyak CPU, memiliki banyak sistem multiprosesor. Sistem server-server yang saat ini kita gunakan itu salah satunya contoh dari proses paralel komputasi. Sedikit contoh atau contoh kecil dari paralel komputasi. Nah, dia dapat menjalankan beberapa instruksi dalam satu waktu, kemudian tidak dibatasi kecepatannya, dan lebih murah jika menggunakan prosesor ya, less expensive, lebih murah jika menggunakan prosesor cepat dalam jumlah besar untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kita tidak akan mungkin untuk menyelesaikan permasalahan pengetikan ya, misalkan kita ingin mengetik menggunakan Word, harus menerapkan sebuah paralel komputasi, itu tidak akan mungkin. Itu akan biayanya lebih membengkak daripada kita harus menggunakan laptop ataupun PC. Contoh di sini adalah Cray Param yang punya India, Cray SMP AS, Cray One dan lain sebagainya. Nah, ini contoh comparison dari sekuensial komputasi. Kemudian berbicara tentang histori ya, atau sejarah dari paralel komputasi itu
eksperimen dan implementasi penggunaan paralelisme itu dimulai tahun 1950-an oleh IBM. Nah, kemudian pendekatan serius untuk merancang komputernya paralel itu dimulai dengan pengembangan ELIAC keempat pada tahun 1964. Barulah di situ pada tahun 69 itu diperkenalkanlah sebuah konsep pipeline ya, di komputer CDC 7600 ya, untuk menghandle sebuah komputasi paralel. Nah, histori selanjutnya, pada tahun 1976 Cray 1 itu dikembangkan oleh Seymour Cray. Nah, sesuai dengan nama penemunya, Cray 1 ini adalah upaya perintis ya, dalam pengembangan register vektor. Jadi pengalamatan di dalam komputer paralelnya sudah mulai dikembangkan dengan model vektor. Jadi generasi Cray ini berikutnya yang disebut Cray XMP ini dikembangkan pada tahun 82 sampai 84. Nah, kemudian ini generasi Cray ini digabungkan dengan superkomputer dan menggunakan memori bersama. Nah, pada tahun 80 itu Jepang juga mulai memproduksi superkomputer yang berkinerja tinggi. Perusahaan seperti NEC, Fujitsu, dan Hitachi adalah produsen utama dari paralel komputasi. Jadi di sini kalau kita berbicara komputer paralel, ya, paralel komputer itu adalah sistem yang menekankan pada pemrosesan paralel. Dan parallel processing sendiri atau pemrosesan paralel adalah bentuk pemrosesan informasi yang efisien yang menekankan eksploitasi peristiwa bersamaan dalam proses komputasi. Nah, ini istilah ini harus kita pahami bersama. Nah, selanjutnya paralel komputer itu ada dibagi menjadi beberapa divisi ya. Paralel komputer itu dibagi menjadi 3 divisi. Ada pipeline computer, komputer pipeline, array processor, kemudian ada sistem multiprosesor. Nah, pipeline komputer. Jadi komputer pipeline ini akan melakukan komputasi yang overlap, yang tumpang tindih untuk mengeksploitasi paralelisme temporal yang waktunya secara temporal. Di sini instruksi yang berurutan ya, ini akan dijalankan dengan cara yang overlapping seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi ya. Nanti kita lihat pada gambar ini. Nah, ini. Jadi kinerjanya itu berurutan secara overlapping. Nah, kemudian kalau di komputer non-pipeline, itu pelaksanaan instruksi pertama harus diselesaikan sebelum instruksi berikutnya dapat dikerjakan. Nah, kita akan lihat di sini model dari pipeline. Nah, kemudian di sini kemudian pipeline komputer ya, yang selanjutnya di sini. Jadi komputer ini melakukan perhitungan yang tumpang tindih. Siklus instruksi komputer digital ini melibatkan 4 langkah utama ya di dalam pipeline. Itu adalah IF, instruction fetch atau ID, instruksi decode, kemudian OF, operand fetch, kemudian EX, execute. Nah, untuk menerapkan prinsip multistage atau mulai saat ini kita menamakan pipeline di prosesor. Jadi pipeline prosesor ini kita menerapkannya sebuah multistage. Nah, diperlukan sebuah organisasi prosesor khusus. Pada dasarnya prosesor dipartisi menjadi sejumlah unit-unit kecil dengan fungsi yang spesifik seperti unit berperan menyelesaikan sebagian dari eksekusi ya, kemudian di dalam instruksi fetch, kemudian decode, operand, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat gambar di sini prosesor pipeline ya. Pada gambar
gambar yang pertama ya, di sini menerapkan sebuah pipeline processor. Nah, jadi dia tugas pertama itu akan tumpang tindih dengan tugas kedua. Kita lihat tugas pertama I1. I1 itu akan dilakukan instruksi fetch. Dia akan pengambilan, setelah dilakukan pengambilan instruksi fetch, dia akan naik ke ID. Nah, sebelum I1 instruksi ini selesai, instruksi pertama selesai, maka dia akan masuk instruksi yang kedua. Ya. Penerapan dari pipeline processor. Instruksi yang kedua. Nah, ketika instruksi yang pertama ini ke OF, ya, operan fetch, ya, maka instruksi yang kedua ini juga akan berpindah ke ID. Barulah masuk lagi instruksi yang ketiga. Nah, ini seterusnya berlaku dalam pemrosesan prosesor pipeline. Berbeda kalau kita terapkan di sini secara non pipeline atau sekuensial. Mesin sekuensial di sini instruksi satu instruksi itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Instruksi 1 itu masuk ke IF, dia tidak akan, instruksi 2 dia tidak akan masuk. Ya, dia harus berpindah dulu, harus diselesaikan dulu dari IF, ID, kemudian OF, kemudian EX, execute. Instruksinya di-execute, baru keluar, barulah masuk. Setelah dia menyatakan eksekusinya selesai, barulah masuk instruksi yang kedua. Nah, itulah dinamakan multi-stage untuk jenis pipeline processor ini. Nah, functional structure of pipeline computer, ya, kita lihat di sini agak lebih rumit, ya, pipeline computer. Ya. Main memory, nah, di situ ada scalar processor, ada scalar register, ada SP1, SP2 di dalam scalar ini, ada kemudian vector register, ada instruksi fetch atau instruksi data untuk melakukan proses pipeline tadi. Nah, secara sederhana, von Neumann tadi sudah kita lihat ya, bagaimana proses arsitekturnya, struktur fungsional dari von Neumann. Nah, sekarang kita struktur fungsional dari pipeline komputer, di mana di dalam skala prosesornya tidak hanya satu, CPU-nya tidak ada satu, dia dibutuhkan vektor, berupa vektor prosesor. Nah, kemudian di sini ada array processor. Array processor atau coprocessor, ya, itu merupakan unit prosesor tambahan yang digunakan untuk mempercepat proses perhitungan data. Ya. Array processor is synchronous parallel computer. Jadi prosesor array ini adalah komputer paralel sinkron dengan beberapa ALU, disebut sebagai elemen pemrosesan PE, ya. Processing element. Nah, PE ini dapat beroperasi dalam mode paralel. Nah, kemudian algoritma perutaian data yang sesuai harus dibuat di antara PE. Nah, di dalam array processor ini, bila sejumlah besar perhitungan harus dilakukan untuk mempercepat waktu proses, itu dapat dipergunakan array processor. Jadi suatu proses array processor atau coprocessor ini adalah prosesor terpisah, ya, prosesor terpisah dari main prosesor yang dapat ditambahkan pada prosesor utamanya. Dengan array processor ini perhitungan aritmatika yang besar dan sulit dapat dilakukan dengan memecah atau membagi perhitungan tersebut dan dilakukan bersama-sama antar central processor dan array processor. Karena fungsi utama dari coprocessor atau array processor adalah untuk perhitungan matematika yang rumit, maka disebut juga dengan nama match processor atau numeric data processor. Jadi array processor ini terpisah. Kalau penerapan di dalam paralel, array processor ini terpisah dari main processor, yang memang tujuan utama main processor tadi adalah untuk melakukan perhitungan, ya, perhitungan utamanya, melakukan komputasi utama.
Karena tidak mampu, maka main prosesor itu akan dibagi lagi membaginya ke array prosesor atau disebut dengan coprocessor. Selanjutnya adalah multiprosesor system. Nah, multiprosesor yaitu sebuah sistem komputer dengan 2 atau lebih CPU yang identik yang membagi akses secara penuh kepada common RAM atau share memory multiprosesor. Ya, common RAM disebut dengan share memory multiprosesor. Nah, sistem ini ya kalau kita lihat pada gambar disebut di dalam satu motherboard ini ada dua CPU, dua prosesor. Nah, jadi sistem ini mencapai paralelisme asinkron melalui serangkaian prosesor interaktif. Ya, jadi dengan sumber daya bersama, yaitu memori, database dan lain-lainnya ini digunakan secara bersamaan share memory. Nah, alasan utama untuk penggunaan sistem multiprosesor ini apa? Dia adalah untuk membangun komputer yang tangguh untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan pemrosesan paralel. Nah, cara kerja multiprosesor ini yaitu dia menjalankan 2 atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU. Dalam sebuah komputer, dalam satu komputer ini ada beberapa CPU. Nah, dengan menggunakan pendekatan seperti ini, sistem operasi dapat mengatur agar sejumlah CPU tadi menjalankan instruksi, ya, di mana instruksi-instruksinya itu instruksi yang berbeda dan terletak dalam sebuah program dalam waktu yang bersamaan. Itulah yang disebut dengan konkuren. Nah, kemudian karakteristik dari multiprosesor sistem ini apa? Pertama, yaitu dia akan mengandung 2 atau lebih prosesor general purpose yang memiliki kemampuan yang setara. Kemudian semua prosesor itu memiliki akses bersama ke memori global. Lalu semua prosesor itu memiliki akses bersama ke perangkat I/O, baik melalui saluran yang sama atau melalui saluran yang berbeda, yang menyediakan lintasan ke perangkat yang sama. Nah, gambar di sini menunjukkan ada 2 buah chip ya yang terdapat dalam sebuah sistem komputer. Ini sistem komputer, dia memiliki 2 buah chip. Dengan sistem seperti ini, sebuah sistem operasi itu dapat mengatur agar sejumlah CPU yang di dalam chip itu ada CPU, ya, menjalankan instruksi-instruksi yang berdaya, yang berbeda, yang terletak, yang terletak dalam sebuah program dalam waktu yang sama, ya, sifatnya yang konkuren. Nah, sekarang problem solving in parallel. Nah, ini temporal parallelisme. Misalnya di dalam problem solving ini, untuk menyelesaikan sebuah pengajuan tagihan listrik atau submission of electricity bill, pengajuan tagihan listrik. Misalkan ada 10.000 penduduk ya di suatu wilayah, dan mereka harus menyerahkan tagihan listriknya ke satu kantor. Nah, bagaimana cara prosesnya supaya hal itu lebih efektif dan efisien dengan sebanyak tugas ini? Nah, step-step yang harus dilakukan untuk menyelesaikan hal tersebut, contoh tersebut yang merupakan contoh dari gambaran paralel komputasi ya. Pertama, yaitu pergi ke loket yang sesuai, ya. Pergi ke loket yang sesuai untuk mengambil formulir untuk menyerahkan tagihan. Kemudian algoritmanya ya ini, kemudian kirimkan formulir yang telah diisi bersama dengan uang tunai. Kemudian get the receipt of submitted bill, artinya mendapatkan tanda terima tagihan yang telah diajukan tadi. Jadi ada 3 step pengajuan tagihan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat penyelesaian dari permasalahan tadi, pengajuan bill tadi, kita selesaikan secara serial dan paralel. Coba bayangkan dengan 10.000 penduduk, kalau kita selesaikan dengan satu counter tersini, ini akan terjadi antrian yang panjang. Berbeda lagi, kalau 10 penduduk tadi
melakukan submissionnya melalui beberapa counter. Ya, counter 1, 2, 3, ada beberapa counter yang panjang. Maka antrian tersebut akan dapat diminimalisasi dan tugasnya akan dapat cepat selesai. Ini gambaran dari komputer serial dan paralel dalam menyelesaikan tugas. Karena komputer paralel ini berkaitan dengan throughput dan kemudian berkaitan dengan seberapa cepat komputer tersebut menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau komputer paralel dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu kecepatannya sama dengan ketika digunakan serial komputer, maka paralel tersebut akan tidak berguna lagi. Nah, jadi di sini sequential execution, ya, kalau kita menggunakan sequential execution, kita contohkan, nah, misalkan pemberian formulir tadi ya, lamaran itu 5 detik, dibutuhkan waktu 5 detik. Kemudian menerima formulir aplikasi yang telah diisi dan menghitung uang tunai dan pengembalian jika diperlukan, itu sama dengan 5 menit ya, 5 menit. Berarti ada berapa? Berarti ada 5 kali 60 sama dengan 300 detik. Kemudian pemberian stroke itu dibutuhkan waktu 5 detik. Jadi total waktu di sini kalau kita menerapkan eksekusi sekuensial untuk memproses tagihan tadi, berarti kan ada 5 detik ya. Ya, ada 5 ya di sini 5 second ditambah 300 second ditambah 5 second. Jadi total time yang diberikan untuk memproses satu bill ini dibutuhkan waktu sekitar 310 detik atau kurang lebih 5 menit untuk menyelesaikan satu orang. Nah, sekarang jika kita memiliki 3 orang yang duduk di 3 loket berbeda, kita mempunyai counter 1, 2, 3. Berarti 1 orang memberikan formulir pengajuan tagihan, kemudian 1 orang menerima uang tunai dan kembalian jika diperlukan, kemudian 1 orang memberikan tanda terima. Itu akan lebih efektif, ya kan? Akan lebih efektif. Nah, kemudian di sini, karena 3 orang tadi bekerja pada waktu yang sama, itu disebut paralelisme temporal. Nah, di sini tugas dipecah menjadi banyak subtugas, dan subtugas tersebut dijalankan secara bersamaan dalam domain waktu. Ya kan? Itu contoh dari paralelisme. Nah, kemudian dalam paralelisme data yang kita olah, proses bill tadi ya, kita umpamakan. Jadi di sini data paralelismenya, dalam paralelisme data, kumpulan data lengkap itu dibagi menjadi beberapa blok dan operasi pada blok diterapkan secara paralel. Nah, kemudian paralelisme data itu akan lebih cepat dibandingkan dengan paralelisme temporal. Nah, di sini tidak diperlukan sinkronisasi antara penghitung atau prosesor. Kemudian itu lebih toleran terhadap kesalahan dan kerja satu orang itu tidak mempengaruhi yang lain. Komunikasi antar prosesor akan menjadi kurang untuk data paralelismenya. Dan di sini apa kekurangan dari data paralelisme? Pertama, yaitu tugas yang akan dilakukan oleh setiap prosesor telah diputuskan sebelumnya, yaitu penetapan beban bersifat statis. Yang kedua, yaitu tugas memasukkan harus dapat dipecah menjadi tugas yang saling eksklusif. Itu ruang akan dibutuhkan untuk counter. Nah, ini membutuhkan banyak perangkat keras yang mungkin mahal. Kemudian selanjutnya di sini performance evaluasi kinerja atau evaluasi performansi dari paralel komputasi. Nah, ada beberapa atribut performance. Ya, yang pertama adalah
cycle time atau disingkat dengan T. Cycle time ini adalah satuan waktu untuk semua operasi sistem komputer. Nah, ini adalah kebalikan dari clock rate, I per F. Nah, waktu siklusnya itu direpresentasikan dalam N detik. Kemudian ada cycle per instruksi atau CPI untuk performance evaluasinya. Nah, di situ ada instruksi yang berbeda, membutuhkan jumlah siklus yang berbeda untuk pemeriksaan. CPI adalah pengukuran jumlah siklus per instruksi. Lalu ada instruction count atau LC. Jadi di situ artinya adalah jumlah instruksi dalam sebuah program disebut jumlah instruksi. Jadi di situ disebut jika kita mengasumsikan bahwa semua instruksi ini memiliki jumlah siklus yang sama, maka total waktu eksekusi suatu program itu akan lebih cepat. Lalu ada total waktu eksekusi program. Itu sama dengan jumlah instruksi dalam program dikalikan jumlah siklus yang dibutuhkan oleh satu instruksi dikali waktu siklus. Jadi waktu eksekusi program ini dapat dirumuskan T sama dengan I kali C, IC dikalikan CPI dikali T second. Nah, secara praktek, frekuensi log dari sistem ini ditentukan oleh megahertz untuk menentukan sebuah kecepatan. Jadi kecepatan prosesor itu diukur dalam juta instruksi per detik atau MIP, ya. Million instruction per second. Ini satuan yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Biasanya di situ menggunakan frekuensi, ya, megahertz dan seterusnya. Nah, mungkin minggu kali ini cukup sekian. Kita akan melanjutkan konsep dan terminologi dari paralel komputasi di minggu berikutnya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.